Halo guys, ketemu lagi dengan saya Yedija. Kemarin kalian udah nonton kan ya video yang sebelumnya 2.1 tentang mencari model sama yang tentang memotret. Nah, ini kemarin sebenarnya tuh ada pertanyaan masuk ke aku. Cuman aku belum sempet jawab karena pertanyaannya agak susah. Nah, jadi pertanyaannya itu kayak gini nih. Pernah nggak sih naksir sama model yang difoto? Terus pernah nggak main hati sama model yang difoto? Nah, kemarin sebenarnya aku udah kepikiran, cuman karena terkadang di pikiran aku itu kan terlalu random, jadi aku sempat kompilasiin dulu jadi satu episode khusus ini. Karena ini pembahasan yang agak serius dan memang cukup panjang sih. Jadi kalau pertanyaannya pernah naksir nggak sama model yang difoto? Jawaban singkatnya sih pernah dong, apalagi dulu gua jomblo kan, dan gua sudah motret model itu sudah sejak 9-10 tahun yang lalu waktu itu kenal dunia modeling. Dan sebelumnya sebagai konteks aku mau bahas dulu sedikit. Jadi sebenarnya tuh ada, menurut aku nih ada 4 tingkatan, yaitu kalau kita tertarik sama cewek, terus tingkatan di atasnya itu suka, tingkatan di atasnya lagi naksir, baru tingkatan di atasnya lagi itu cinta. Nah kayak gitu. Jadi kalau kayak tertarik itu kan kayak sekedar ya kita lihat orang terus wah keren, wah cantik kayak gitu kan. Kayak kita lagi jalan di mall aja terus ngelihat cewek cakep, terus kita secara alam bawah sadar ngeliatin, terus mungkin kayak mengagumi juga gitu kan. Wah ini orang cakep ya kayak gitu. Terus apalagi kalau lihat cewek seksi gitu kan kayak kita nggak usah munafik lah ya kan, secara nggak sadar itu kan pasti refleks gitu. Itu cuman sekedar tertarik aja. Nah kalau suka itu kan berarti sudah di atasnya tertarik, ini ada sesuatu dari orang ini yang menarik perhatian nih. Kalau dalam konteks fotografi itu ya berarti oh nih si model ini bagus nih kalau di foto konsep si A, si model ini menyenangkan nih, bisa explore sendiri untuk gaya-gaya fotonya. Nah kayak gitu itu udah tingkatan suka sih. Kalau naksir itu kan berarti kayak udah selain suka, aku juga pengen deket gitu sama model yang difoto. Nah, kalau cinta kan berarti itu udah menyangkut pengorbanan kan, berarti meskipun dia minta sesuatu, meskipun kita nggak suka, kita memberikan. Nah itu kan berarti mungkin udah ada di tahap kita mencintai seseorang kayak gitu. Terus balik ke konteks foto lagi, fotografer itu kan sense of visualnya kuat. Kita ngelihat sesuatu tuh pasti mostly dari visual dulu, dan yaitu sebenarnya kebanyakan orang juga kayak gitu sih. At least banget kan sering kan tertarik sama model, apalagi dulu model yang gua fotoin ya menurut gue banyak yang cakep-cakep kan. Ya kalau nggak cakep juga buat portfolio kan kurang gimana gitu. Yang kedua yaitu pernah main hati nggak sama model. Nah ini sebenarnya balik tergantung ke definisi kita sendiri main hati yang kayak gimana. Jawaban singkatnya sih pernah dan nggak enak. Dan mungkin banyak fotografer model juga yang pernah ngerasain ini. Nah aku mau cerita sedikit nih pengalaman aku. Aku tuh dulu juga pernah sering fotoin model tertentu, si A misalkan. Itu aku sering foto dan sampai pada suatu saat aku di chat sama seseorang yang aku nggak gitu kenal juga sebenarnya. Dia ngechat dan lewat FB gitu kan. Lu ngapain sih fotoin cewek gua terus kayak gitu? Padahal gua fotoin si model ini juga maksudnya bukan konsep yang aneh-aneh ya, kayak bukan konsep yang vulgar atau apa gitu, konsep beauty aja. Cuman tiba-tiba ada yang jealous seperti itu. Terus ada juga model yang dia dideketin sama seorang fotografer tapi dia nggak suka, tapi dikejarin terus sama fotografernya, ibaratnya kayak nggak mau kalah gitu loh fotografernya. Terus gue yang dimarahin juga. Nah itu sering banget sih yang kayak gitu. Atau misalkan ada kasus kayak gini nih, gue mau motret si A tapi nggak enak sama cowoknya gitu. Kalian pernah nggak sih kayak misalkan motret terus dia ditemenin sama seseorang, misalkan ditemenin sama pacarnya,
Terus habis itu jadi kayak kurang asik aja gitu pemotretannya, jadi agak canggung kayak gitu. Terus habis itu ada juga kasus yang gue pengen motret si A, tapi ada teman gue juga nih yang suka sama si A ini, jadi gue nggak enak fotoin dia kalau nggak ajak teman gue ini. Nah kayak gitu. Nah yang kayak gitu kan berarti kan udah main hati lah ya, menurut aku sih kayak gitu. Jadi kalau bisa sih jangan sampai hal-hal yang kayak gitu itu menghalangi kita untuk berkarya sih. Kan bagaimanapun kan tujuan utama kita kan membuat foto yang bagus supaya disukai oleh si model ini. Perkara mau main hati mau kayak gimana itu udah bukan urusan lagi sih. Terus makin kesini ya, kalau aku sendiri udah banyak kenal klien dan aku bekerja sebagai fotografer profesional yang memang hidup dari fotografer kayak gitu. Itu aku belajar apa yang namanya itu profesionalitas, yaitu kita harus memisahkan nih mana yang ini perkara personal sama ini perkara pekerjaan atau kita membuat sebuah karya. Dan hal itu tuh nggak boleh digabung gitu loh. Kalau kita terlalu main hati itu malah jadi nggak enak sama modelnya, dan hubungan kita pun jadi gampang berantem lah seperti itu, gampang jealous. Itu kan bikin hati kita nggak enak kan. Itu sih mengajarin aku banget sih profesionalitas dalam pekerjaan, dan yaitu prinsip yang aku pegang setiap saat aku motret. Terus tapi kan kita juga nggak bisa cuek kan sama model tersebut, kayak ya udah semuanya let it flow gitu. Kita kan harus membuat mereka itu senyaman mungkin, atau ibarat katanya kita harus bikin mereka itu tertarik sama kita dulu. Untuk bisa membuat foto yang bagus itu kan juga membutuhkan mood yang bagus juga kan, seperti yang aku udah ceritain sebelumnya. Itu untuk menimbulkan yang namanya trust. Terus perkara tadi menimbulkan trust itu, aku ada sedikit tips juga buat si model itu bisa percaya ke kita, yaitu selain kita juga harus memiliki etika dalam motret seperti yang sudah aku bahas juga di sebelumnya. Kita berkata-kata dengan sopan, kita jangan sampai menyentuh hal-hal pribadi mereka, permasalahan pribadi kayak pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut body mereka atau kehidupan personal mereka. Itu sebisa mungkin dihindarkan, dan sentuhan fisik itu juga sebisa mungkin diminimalisir sih, jangan sampai menimbulkan kesalahpahaman meskipun tujuan itu baik. Misalkan mau betulin pose atau mau nyingkirin rambut yang nutupin mata, nah seperti itu sih bisa mungkin dihindari. Selain itu, untuk menimbulkan kepercayaan itu dibutuhkan kalian harus memiliki portofolio yang nyambung dengan tema yang mau kalian foto. Terus nih aku juga ada beberapa poin penting, yaitu yang pertama, membuat foto bagus itu nggak ada hubungannya sama sekali sama lu suka sama model ini, lu naksir, lu cinta, itu bodo amat. Kalau foto bagus sebenarnya ya bagus aja, cuman kan yang menyangkut hati itu kan bikin kita nggak enak, seperti itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang aku udah bilang tadi, kita harus profesional dalam melakukan pekerjaan maupun hobi kita. Dan ya balik lagi, tujuan awal kalian motret itu mau apa? Kalian mau bikin foto bagus, atau ya memang kalian beneran memang mau PDKT aja sama modelnya? Kalau kalian cuman PDKT sama modelnya, ya udah kalian gak usah bikin foto bagus-bagus, nggak apa-apa, yang penting si model itu happy kayak gitu kan. Dan ya itu balik lagi ke tujuan awal. Terus kalian pelajari tuh yang tadi aku udah bilang juga, beretika dalam fotografi, berkomunikasi, dan bagaimana kita meng-share foto-foto kita. Nah ini yang meng-share foto ini aku ada tips juga. Banyak kan kayak terutama model-model yang agak seksi kayak gitu, itu kalian sembarang aja tuh nge-sharein foto-foto mereka ke sosial media, ke Facebook lah, ke grup-grup fotografer kalian lah. Dan ya hal itu kan menurut aku kan nggak etis ya, apalagi kalau kalian lihat tuh yang di beberapa grup ada seseorang upload model, foto model, terus yang dikomenin tuh apa coba? Pahanya semok, apalah pokoknya semua tuh yang berhubungan dengan
fisik kita, bukannya yang dikomen teknik foto kita, tapi mereka itu malah melecehkan model yang kita share. Nah, yang hal-hal yang kayak gitu kan nggak enak kan, apalagi kalau gini deh, coba kalian bayangin kalian yang jadi model yang difoto. Nah, itu gimana perasaan kalian waktu foto kalian di-share dan dikomenin kayak gitu kan? Pasti jelek kan. Nah, kalian kan nggak mau hal itu terjadi ke kalian, jadi kalian juga jangan memperlakukan hal tersebut kepada model yang kalian foto. Kalian harus menghormati mereka, menjaga privasi mereka, dan ya balik lagi ke perjanjian awal. Kalau memang mereka nggak memperbolehkan kita ngupload, ya udah kita jangan ngupload seperti itu. Atau kita kalau ngupload juga minta izin dulu, itu juga bisa salah satu solusi. Jadi semua itu harus diatur sih menurut aku. Terus coba deh kalau kalian pelajari orang-orang yang hebat dan terkenal dalam fotografi, gimana sih cara mereka itu berkomunikasi? Kan nggak mungkin kan kalian lihat orang terkenal nih, fotografer hebat atau sutradara hebat dalam sebuah forum, dia ngata-ngatain orang, hampir nggak pernah yang kayak gitu. Dan mereka bisa merespek karya orang lain, tidak dengan ngata-ngatain seperti itu. Nah, kalau kalian sendiri pun banyak bergaul dengan orang-orang yang ibaratnya banyak ngata-ngatain, ya kalian sendiri pun pasti sedikit banyak pasti terpengaruh. Jadi kumpulan kalian itu sangat mempengaruhi sih apa sifat kalian seperti itu. Terus termasuk tadi yang kayak komen-komen alay, itu juga kalau bisa kalian hindarin lah. Komen alay apa sih, misalkan buka dikit jos gede, ada yang menonjol tapi bukan apalah. Nah kayak gitu, itu gue jijik banget sih. Tapi coba aja kalian perhatiin karya-karya mereka yang mereka komen kayak gitu, pasti nggak banget deh, percaya sama gue. Kan kalian nggak pengen kan jadi orang yang kayak gitu juga. Jadi kalau kalian mau memiliki hasil yang bagus, kalian juga harus memiliki mental yang bagus juga. Contohlah orang-orang yang terkenal itu. Terus kalau dengan kalian berbuat yang seperti itu tadi, itu kan juga berimpact sama diri kalian sendiri kan. Dan kalian sendiri ini justru malah merusak industri fotografi ini loh. Kan dilihat orang lain jadi jelek kan industri fotografi itu, kalau kalian pun berkata seperti itu. Nah, gue mau cerita sedikit nih mengenai pengalaman ini. Jadi gue itu dulu pernah vakum dari dunia sosial media karena gue kesel banyak orang-orang yang seperti yang aku udah bilang tadi, fotografer modus lah, itu banyak banget. Terus ada lagi temen aku sendiri model, itu ditawarin foto nude sama fotografer yang udah ternama gitu sebenarnya, sampai dia tuh nangis-nangis, dia nggak mau diajak, dan tapi dia masih dipaksa seperti itu. Atau ada lagi yang dia ditawarin nih casting sama fotografer, tapi malah dimodusin, atau diajak foto di hotel tapi malah dimodusin. Nah yang kayak gitu itu waktu itu sempat tuh ngebuat gua ilfeel sama hal-hal tersebut. Terus kayak ini dunia modeling kok jadi kayak gini ya, dan secara nggak sadar mungkin aku ngerasa aku udah masuk tuh dalam lingkaran orang-orang yang kayak gitu. Dan nah itu aku sempat vakum sih selama mungkin ada kali 2 tahun dari sosial media. Waktu itu Facebook sih, belum Instagram. Tapi ya itu kan hal itu mungkin kayak gue lebih self detox lah. Terus kalau sekarang sendiri gimana gue menyikapi hal tersebut, hal yang gimana sih gue menghindari baper sama model atau menghindari yang namanya naksir sama model, itu gimana sih gitu. Yaitu yang pertama ya, kalau gue sendiri sih bersikap bodoh amat dan nggak perlu semua hal itu ditanggapin seserius itu loh. Dan gue memang pengen bikin foto bagus, gue suka fotografi, dan banyak hal-hal yang tidak bisa kita kontrol di luar itu. Kan bisa aja kan kita udah bisa mengontrol diri, tapi si model tersebut misalkan yang malah suka sama kita, sedangkan kita nggak mau terlibat perdramaan itu. Nah kalau gue sendiri itu sebenarnya punya yang namanya filosofi stoik.
kita tuh cuman bisa mengontrol internal diri kita sendiri dan orang lain. Kita itu cuma bisa mengontrol apa yang terjadi dalam diri kita, dan faktor-faktor eksternal itu kita kan nggak bisa mengontrol. Itu hal yang gue pelajarin sih selama gue berkarya dalam fotografi, dan gue juga bekerja gitulah sebagai fotografer profesional. Yang gue pelajarin itu dulu kan gue kan sering motret wedding terus komersil gitu kan. Banyak faktor eksternal yang nggak terduga. Misalkan bisa aja dalam suatu event kita udah baik tapi malah organisernya yang membuat kesalahan, atau kliennya yang bad mood abis berantem mungkin, atau kita udah baik, klien baik, cuaca nggak mendukung. Ya sebenarnya itu banyak faktor-faktor eksternal di luar sana yang kita nggak bisa kontrol. Model naksir sama kita itu kan kita nggak bisa kontrol kan, kita nggak bisa nyuruh lu jangan kayak gini dong sama gue. Ya udah yang kayak gitu terima aja, mereka naksir aja, itu bukan urusan kita. Dan ya urusan kita ya urusan internal kita, gimana kita merespon akan hal itu kan. Ya kalau mereka naksir kita respon ya itu juga pilihan kalian bisa jadi suka sama dia atau gimana. Cuman kalau mereka naksir pun kalau kita biarin kan juga bisa juga, itu semuanya kontrol dalam diri kita. Seperti itu sih. Nah kemarin ada yang tanya juga ke gue, pertanyaannya kurang lebih, Mas gimana sih cara ngatasin cewek kita yang jealousan? Nah kayak gitu kan, gue yakin ini pertanyaan banyak fotografer juga sih, bisa yaitu cewek kalian atau mungkin istri kalian seperti itu kan. Kalau kalian udah berkeluarga, tuh gimana sih ngatasin? Sebenarnya aku nggak punya jawaban yang pastinya seperti apa ya. Cuman mungkin aku bisa nge-share aja menurut pandangan aku. Kalau aku sendiri sih ya aku jujur akan pekerjaan aku gitu loh. Misalkan memang pekerjaannya ini lagi mau motret, anggap aja nih motret bikini gitu, fashion bikini. Ya udah aku bilang ke pacar aku atau istri aku kayak gitu, aku bilang ini aku ada kerjaan seperti ini nih. Ya udah kita ngaku aja ke dia daripada ketahuan terus ada pekerjaan kayak gini terus. Jadi kan mereka lebih ngerti. Atau bisa aja kita ajak tuh pasangan kita dalam pemotretan. Jadi itu kan juga bisa membuat kontrol diri kita lebih baik kan, dan mereka pun nggak terlalu jealous gitu jadinya. Menurut aku jadi itulah keterbukaan diri kalian, kejujuran diri, dan ya balik lagi trust yang udah, kepercayaan yang udah kalian bangun selama kalian motret, selama kalian berpasangan sama pasangan kalian, itu yang paling penting. Kayak misalkan kalau kalian udah pernah ketahuan nih selingkuh sama model, atau kalian ketahuan bikin hal yang nggak senonoh gitu sama model, ya udah itu kayak kepercayaan yang udah rusak, itu susah lagi untuk dikembalikan. Jadi mulai dari awal kalian motret, tentukan tujuan kalian, perhatiin etika dalam memotret, cara berkomunikasi yang baik, jangan alay, jangan body shaming, bikin mereka nyaman, dan memotretlah yang profesional. Itu tips dari aku. Untuk next pembahasannya kita akan bahas untuk mencari lokasi dalam pemotretan. Nah, jadi sekian dulu. Kalau kalian ada pengalaman bisa dibagi di bawah, atau kalian ada masukan, saran, hal-hal yang kalian nggak setuju, tulis aja di komentar di bawah. Oke, jangan lupa subscribe dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Semoga video ini bermanfaat. Thank you.